Hai Local Friends, kita kali ini bareng salah satu SUV asal Tiongkok. Ini dia Glory i-Auto, yang merupakan varian teratas dari Glory series yang ditawarkan di Indonesia. Seperti apa sebenarnya impresinya? Menurut kesimpulan kami, setidaknya ada 7 informasi seputar SUV ini yang perlu untuk kalian ketahui. Jangan lupa untuk simak video ini sampai habis. Bicara mengenai Glory i-Auto, fakta pertama yang perlu untuk kalian ketahui adalah dari sisi desain. Desainnya memang masih menggunakan basis yang sama dengan Glory 580, tapi lihat di sini dia punya grill yang mirip-mirip dengan grill yang dimiliki sama Mercedes C-Class yang AMG. Di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu yang model menyipit dengan teknologi LED full, dan juga kalau untuk kalian yang suka mengemudi di malam hari sudah dilengkapi dengan cornering lamp. Jadi di saat kalian belok, dia lampu akan mengikuti arahnya gitu. Terus di sisi sen juga sudah full LED dengan model sekuensial. Beralih ke bagian samping. Nah, pembeda lainnya dengan Glory series lainnya, si i-Auto ini punya pelek berukuran 18 inci dengan desain baru modelnya seperti ini. Terus dari sisi warna dia modelnya gelap. Nah, ini yang jadi satu pembeda antara i-Auto dengan varian di bawahnya. Selain itu, di sini juga ada kaliper rem berkelir merah atau warna merah. Sebenarnya nggak ada fungsi untuk membantu pengereman, tapi ya hanya sekedar untuk menunjang tampilan aja biar semakin sporty. Nah, kita bakal beralih ke bagian belakang. Membahas bagian belakang sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu istimewa. Kenapa? Karena sebenarnya masih sangat mirip dengan Glory 580. Tapi pembedanya di sini sudah full LED. Terus sen juga sudah LED. Model sekuensial sama seperti bagian depan. Jadi saat sen menyala itu terlihat memang cukup futuristik. Nah, fakta kedua mengenai Glory i-Auto, dia sudah dilengkapi dengan power tailgate. Cukup nendang, jadi sudah bisa kebuka. Membuka pintu belakang juga bisa menggunakan remote. Canggih. Selain punya electric power tailgate, nah si Glory i-Auto ini juga punya kabin yang lumayan luas. Menurut hemat kami, si Glory i-Auto ini mampu menampung sampai sekitar 2 koper dan 1 tas kecil. Kalau kalian ingin mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas, kalian bisa melipat bangku baris ketiga. Karena sudah rata lantai, jadi ruangnya bisa dimaksimalkan. Terus buat nutupnya juga cuma cukup menekan tombol. Setelah kita puas membahas bagian eksterior, kita bakal masuk juga ke dalam kabin. Nah, ada setidaknya beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Glory i-Auto. Tetap pantengin terus ya. Yuk ikut. Impresi pertama masuk dalam kabin Glory i-Auto, nuansa mewah memang sangat terasa nih. Lihat sudah dibalut dengan bahan soft touch, lembut juga, empuk. Di sini juga ada accent wood panel untuk menunjang kesan mewah. Terus di sini ada start stop engine button, terus lingkar kemudi juga berbalut bahan kulit, dilengkapi dengan kontrol steering switch, dan juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Kita akan nyalain. Suara mesin lumayan halus saat pertama kali dinyalakan. Terus di jok juga lumayan empuk, terasa meluk dengan bahan jok kulit. Sini juga sudah bahan soft touch, jadi lumayan oke banget. Untuk mobil seharga 300 jutaan sudah sangat baik. Ya lumayan mewah dan juga nyaman dikendarai. Di sini juga sudah dilengkapi dengan
konsol ala-ala mobil Eropa. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan analog konsol untuk mengatur sistem hiburan, jadi lebih gampang. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake model Rolex, jadi lebih memudahkan. Nah, fakta keempat ini yang perlu untuk kalian ketahui, karena si Glory i Auto sudah dilengkapi dengan fitur voice command iTalk. Kita akan demoin nih seberapa canggih sebenarnya mobil Tiongkok yang satu ini. Kita akan demoin salah satu fitur unggulan si Glory i Auto. Hai Glory, open sunroof. Hai Glory, open window. Nah, bedanya sama si kompetitor, kalau kompetitor itu si Almas sudah menggunakan perintah dengan bahasa Indonesia, tapi si Glory i Auto ini masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi setidaknya konsumen atau calon pembeli atau penggunanya harus menggunakan perintah dengan bahasa Inggris ya. Jadi nggak bisa menerima bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris sehari-hari kok. Contohnya, Hai Glory, close window. Hai Glory, connect DVR. Gimana, mudah kan pengaplikasiannya? Nah, bagi pengemudi juga semakin dimudahkan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kalau saat parkir ataupun saat melewati jalan-jalan sempit jadi lebih mudah, dan kameranya sangat jelas, bisa dilihat nih. Oke, poin berikutnya kita akan membahas dari sisi performa dan juga konsumsi bahan bakar si Glory i Auto. Nah, dari hasil pengujian kami selama 4 hari, performanya untuk penggunaan perkotaan masih cukup mumpuni. Putaran bawah mesin hingga atas masih cenderung oke, dan juga CVT-nya, perpindahan transmisinya sangat lembut. Tapi ada tapinya nih. Si konsumsi bahan bakarnya tidak bisa dikatakan irit atau efisien, karena dari hasil pengujian kami dengan cara atau dengan konsep fuel to fuel, karena di sini MID tidak menyediakan informasi mengenai konsumsi bahan bakar, itu pencapaiannya sekitar 8 km per liter sampai 10 km per liter. Kalau mungkin di jalur bebas hambatan bisa mencapai 1 sampai 12 km per liter. Poin berikutnya, kita akan menguji juga nih si Glory i Auto untuk melahap tanjakan-tanjakan. Nah, tapi yang saat ini kita akan uji di jalan-jalan yang tidak terlalu curam. Mungkin tingkat kemiringannya sekitar 30-40 derajat. Sebenarnya kuat nggak sih? Nah, ini kita akan uji langsung. Kalau dari hasil pengujian kami di Vesca Glory i Auto ini, ternyata punya mesin yang kuat nanjak. Jadi kalau dibilang produk-produk Vesca itu nggak kuat nanjak, kami buktikan ini langsung dan hasilnya cukup memuaskan. Kalau mungkin tingkat kemiringan tanjakannya agak sedikit curam, pengemudi bisa memindahkan transmisi ke posisi manual. Kalau ingin merasakan performa lebih juga bisa pindahkan transmisi ke mode sport. Nah, kalau di posisi manual, kami jamin mobil ini masih kuat nanjak, bahkan mampu melahap tanjakan-tanjakan yang bisa dibilang cukup curam. Faktor ketujuh atau yang terakhir, dengan bandrol 300 jutaan, mobil ini sebenarnya masih patut untuk jadi pertimbangan kalian yang ingin membeli sebuah SUV keluarga. Pertama, fiturnya canggih. Kedua, dari sisi desain juga modern. Terus ketiga, mobil ini juga digaransi sampai 7 tahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir, meskipun image produk asal Tiongkok memang masih banyak yang meragukan dari sisi konsumen. Tapi
untuk kalian yang ingin cari SUV, sebenarnya nggak ada salahnya untuk meminang si Glory i-Auto dengan budget 300 jutaan. Kesimpulannya, mobil ini sebenarnya masih bisa untuk jadi pilihan kalian. Buat kalian yang ingin mengetahui informasi seputar dunia otomotif, bisa kunjungi otoloka.id. Solusi cermat beli kendaraan impian, karena ada beragam fitur menarik yang ditawarkan. Mulai dari perbandingan kendaraan, kalkulator BBM, kalkulator kredit, kalkulator asuransi, dan masih banyak informasi yang bisa kalian dapatkan di otoloka.id.